Record dulu. Oke, saya harus record untuk bukti-bukti gitu saudara ya. Baik, saya akan baca dari ayat 6, episode 5 ayat 6. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang yang tidak taat. Sebab itu, janganlah berkawan dengan mereka. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya, telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja apa yang mereka lakukan sembunyi-sembunyi sudah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi tampak. Sebab semua yang tampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah, hai engkau yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati. Dan Kristus akan bercahaya atas engkau. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang bijak. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Selamat datang bagi Anda yang baru bergabung di acara Membangunkan Fajar. Ya, apa ini? Eh, ada om-om bahagia. Ya bisa saya hafal, bisa ya. Dan bukan itu kayak ahli Taurat banget hafal. Yang paling penting itu kamu pelaku firman nggak? Cuman penghafal, pembaca, ya. Ya baca, renungkan. Baca, renungkan itu kunci bahagia. Baca, renungkan. Ya kalau hafal boleh ya. Oke, ada Bima Lesmana, Tuhan memberkati. Saya ingatkan Anda semua, saudara, kami mengasihi Anda. Anda hanya akan menerima konsekuensi dari surga, bukan bagian saya ngelapor-ngelapor. Tapi Anda mau anggap Yesus Nabi, Yesus Tuhan, jangan pernah menghina dia di sini. Ya, ada yang menghina Tuhan, saudara mati saat itu, saudara. Ya. Saya ingatin ya, tapi Tuhan mengasihi Anda. Ya, tapi jaga apa yang Anda cap di kolom cap ini. Tuhan mengasihi Anda. Jangan sampai ngomong ya menghina Roh Kudus, menghina Yesus ya. Tunjukkanlah Anda sebagai seorang yang beragama. Kak, kenapa Yesus dijadikan Tuhan? Dia Tuhan dari dulu, sebelum dunia ada. Dia sudah Tuhan. Dia yang menciptakan dunia ini, langit dan bumi. Dia yang menciptakan. Dia Alfa dan Omega. Yesus adalah Tuhan. Kalau Anda tidak percaya, tanya aja setan. Makanya waktu setan ketemu sama Yesus, Yesus dia ketakutan gemetar, setan aja gemetar gitu ya. Aku kenal engkau, Yesus, yang kudus dari Allah. Ya, jadi kita udah ngerti gitu ya, saudara ya. Ah, Yesus sangat mengasihi kita. Dia adalah Tuhan. Dia sangat mengasihi saudara, saudara yang menghina dia saat ini. Saya mau katakan Yesus mengasihimu. Selagi masih kau di dunia ini, kau sudah dengar berita ini. Terima dia sebagai juru selamat. Jadi pengikutnya. Hanya dia jalan kebenaran dan iman. Iya, bagi Anda yang punya banyak pertanyaan, dia harus jadi manusia. Dia Tuhan yang jadi manusia ketika di dunia, bukan manusia yang dituhankan. Itu jauh beda. Ya, dia Tuhan yang jadi manusia ketika dia turun ke dunia, memang dia ambil rupa manusia. Kenapa? Karena dia mau menumbalkan dirinya untuk menebus manusia dari semua akibat dosa. Hanya dia yang pantas untuk jadi tumbal, membereskan
dan menjadi jembatan. Karena tidak ada manusia yang tidak berdosa dan harus dalam rupa manusia untuk ditumbalkan. Dia singa dari Yehuda. Itu sebutan-sebutan. Jadi anak domba Allah. Itu sebutan simbolik. Kenapa Yesus disebut anak domba Allah? Seperti dulu, pada zaman dulu, orang Israel, orang ya semua ya, mereka itu mempersembahkan sesuatu sebelum menghadap kepada Allah. Persembahan itu harus yang murni, biasanya anak domba. Kenapa Yesus disebut anak domba Allah? Itu simbolik bagaimana dia menumbalkan dirinya sendiri untuk menebus kita sebagai korban selamatan. Jadi, dia bukan manusia yang dituhankan, tetapi sebaliknya, dia adalah Tuhan. Karena begitu kasihnya akan saudara yang suka menghina-menghina, Yesus tetap mengasihi Anda. Terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mau Anda puasa sampai setahun gak buka-buka. Mau Anda beramal 1 M tiap bulan. Itu tidak bisa menyelamatkan Anda dari dosa dan hukuman maut. Karena kami sangat mengasihi, terima Yesus sebagai Tuhan. Dan jadilah pengikutnya. Yesus adalah Tuhan. Kita hanya bisa ke surga dan dilayakkan oleh darah Yesus. Oleh darah Yesus, oleh darah Yesus, semua kita dilayakannya. Nah, ini kayaknya sebutan lagu saya saja nih ya. Maklumlah saudara ya. Oke, yang di YouTube Tuhan memberkati, yang di TikTok semuanya selamat pagi. Konsep tumbal membunuh orang gak bersalah itu konsep iblis. Ya iblis awalnya memang ingin Yesus mati, tapi dia nggak tahu memang Yesus memberi dirinya untuk jadi tumbal. Dia lupa dia harus turun ke kerajaan maut untuk mendeklarasikan kemenangannya atas maut. Kenapa Yesus harus mati? Ya, dia harus mati untuk menebus dosa kita. Dia turun ke dalam kerajaan maut. Kematian akan sia-sia tanpa kebangkitan. Kebangkitan akan sia-sia tanpa kenaikan. Dia harus naik buat apa? Dia naik untuk dinobatkan sebagai Raja Imam Agung kita, sama seperti presiden. Dia tidak menjadi Imam Agung, dia tidak menjadi presiden yang akan mulai memerintah sebelum dia dilantik. Jadi Yesus naik ke surga untuk pelantikan penobatannya yang sudah menang atas kerajaan maut dan semua sudah selesai. Teteleste. Makanya Yesus di kayu salib. Yang paling menyedihkan bukan ketika dia dicambuk, bukan ketika dia diolok-olok. Dalam rupa manusianya, dia harus menyerah, tidak boleh memakai kuasa ilahinya. Tapi yang paling menyakitkan baginya, ketika Allah harus meninggalkan dia. Eli, Eli, lama sabatani. Karena semua dosa dunia sedang ditanggung dan dipikul oleh Yesus. Dia menjadi tumbal. Lalu Allah pergi karena dia menanggung seluruh dunia dan menanggung cawan murka Allah. Saudara, dia katakan tete leste dan dia yang menyerahkan nyawanya, saudara. Dia bisa terjun dari situ, tapi jadinya nggak jadi. Manusia hanya bisa diselamatkan melalui karya salib. Karena dosa menghasilkan maut, maut itu harus ditebus. Makanya dulu orang menghadap Allah. Makanya kalau sekarang kaum Kedar masih pakai hari raya kurban, saudara. Tapi kurban kita adalah Yesus. Kenapa Tuhan mati, Isnawati, untuk menebus dosamu? Untuk menebus dosa dunia ini. Dia bisa nggak mati, dia bisa langsung terbang ke langit, tapi ngapain dia datang ke dunia? Kalau dia hanya mau terbang-terbang sana sini, ya dia Tuhan. Nggak disembah juga dia tetap Tuhan, dia pemilik dunia ini, pemilik semesta ini. Tapi semesta ini tidak mengenal siapa pemiliknya. Karena apa? Karena di dunia ini banyak setan. Setannya ini dilempar dari surga. Jadi dunia ini adalah nusa kumbangan. Kita sama dengan setan satu nusa kumbangan ya saudara ya. Karena itu nanti Yesus menyediakan tempat yang indah di surga. Dia harus naik, dilantik jadi imam besar kita, imam agung kita, pembela kita akan semua dosa kita. Ketika kita percaya dan mau dituntutnya.
Dia harus naik supaya Roh Kudus turun. Roh Kudus memenuhi kita, memberi kita hikmat, memberi kita keberanian untuk menjadi saksi-saksi Kristus. Dan dia menyediakan tempat di surga. Di surga, rumah Bapakku, ada banyak tempat tinggal. Anda yang mungkin saat ini belum punya rumah di dunia ini. Ada kata sukacita hari ini di surga ketika kau sudah percaya pada Yesus, ada rumahmu. Bahkan dia tidak kasih rumah massal, dia memberi setiap orang sesuai dengan upahnya. Dia memperhitungkan setiap air mata untuk mengikut dia. Dia mengerti bahasa tetesan air mata. Di surga nanti tidak ada lagi air mata, saudara. Anda mungkin susah punya rumah di dunia ini, tapi berita baiknya pagi ini, ketika Anda sungguh-sungguh mengikut Yesus, menerima Dia, rumah Anda sudah ada di surga. Rumah yang terbaik, kapling yang terbaik, ketika Anda tidak pernah menjual Yesus dan tidak pernah murtad, rumah itu tetap ada. Dunia ini ngengat dan karat, apapun yang kita simpan semua akan berlalu. Dunia ini akan berlalu. Ini hanya terminal. Tujuan kita nanti di surga yang indah. Di surga yang indah. Di surga tidak ada pesta seks. Jangan kau kira ada bidadari untuk kau, kaum pria. Ngapain kau ke surga kalau hanya mau pesta seks? Ya, itu kecil sekali. Itulah yang setan, saudara ya. Setan gitu. Kalau surga hanya seputar pesta seks, nggak perlu kau ke surga. Di dunia ini pun mungkin kau sudah melakukan pesta seks. Kenapa di dunia berdosa, di surga tidak berdosa, berpesta seks? Begitu kau juga perempuan. Di surga bukan pesta seks, saudara. Di surga kita memuji, memuliakan Tuhan. Siang dan malam penuh dengan kemuliaan. Kemuliaan yang amat besar. Tidak ada lagi air mata, yang ada sukacita. Matahari tidak ada lagi. Karena Allah sendiri adalah terang mentari bagi kita. Kalau Anda disuruh ke surga hanya untuk ketemu bidadari dan pesta seks siang dan malam, tidak perlu Anda ke surga. Anda sudah menikmatinya di dunia. Saudara, ada yang tidak bisa diberi oleh dunia ini yang hanya bisa diberi oleh surga. Kalau Anda hanya mikir pesta seks, ketemu sama suami orang yang Anda suka di dunia, tapi tidak bisa terlampiaskan, nanti di surga, mau suami orang, mau istri orang, Anda bisa nikmati. Itulah setan namanya, saudara. Karena di surga, kita tidak ada pesta seks. Tidak ada laki-laki, tidak ada perempuan. Kita semua menyembah Tuhan dalam kemuliaannya yang tidak terkatakan, saudara. Haleluya, haleluya, punya damai sejahtera yang tidak bisa diberi dunia ini. Sukacita, sukacita yang tidak bisa diberi dunia ini. Tidak ada seks, seks, saudara. Tidak ada seks-seks di surga. Saya aneh sekali ya. Masa tujuannya ke surga cuman mau pesta seks? Ya ampun, pantesen ya. Kamu tuh bunuh-bunuh orang untuk bidadari. Nggak perlu kamu begitu. Bisa kau dapatkan di dunia ini. Itulah setan. Setan itu identik dengan hal-hal yang begitu. Makanya di kekristenan nggak ada istri-istri dua. Ya, semuanya seimbang antara laki-laki dan perempuan dihargai oleh Tuhan. Dan nggak ada di surga pesta seks. Nah, kamu bilang nanti Alkitab pornografi, pornografi, ya kan? Nah, apa ini? Yesus waspadalah kepada penyesat. Ini Edin, apa tujuannya pesundal masuk surga duluan dari ibu pendeta? Yang pertama bisa menjadi yang terakhir. Yang terakhir bisa yang menjadi pertama. Saya juga harus tetap mengerjakan keselamatan saya. Pendeta juga bisa jatuh. Pendeta banyak yang murtad seiring dengan banyaknya tantangan hidup. Tetapi banyak pesundal. Banyak yang dulu benci Yesus. Sama seperti Paulus yang menyesah orang-orang Kristen. Akhirnya dia sendiri yang jadi Kristen, saudara. Bahkan sangat militan, saudara. Jadi Alkitab sendiri yang mengatakan, yang pertama bisa jadi yang terakhir. Tokoh saudara, bahkan sekarang orang-orang Kristen yang ada di Pakistan, orang-orang Kristen yang ada di Arab Saudi, mereka lebih militan daripada orang-orang Kristen di Eropa. Tergenapilah firman Tuhan.
Mau mereka disiksa, dibunuh karena ikut Yesus, dibakar, saudara. Wah ini, nah, ajaran siapa ini? Nampak banget kan ajaran setannya, saudara. Nah, tapi mereka ini di Cina sampai ada namanya gereja di bawah tanah, saudara. Mereka bersuka cita karena ada sukacita yang tidak bisa diberi oleh dunia ini yang hanya ada dalam Kristus. Ngomong harus ada data, banyak datanya. Lihat aja, jangan asumsi. Wah itu data benar, saudara. Di Indonesia bagaimana gereja dibakar, pendeta dibunuh, ya. Datanya banyak, tapi kita nggak perlu bersuara. Itu sudah tertulis. Kalau mau ngikut Yesus, kadang kita harus bayar harga. Tapi percayalah, di surga, darah para martir itu, ada mahkota yang berbeda bagi mereka, para martir yang menyerahkan nyawanya. Kata Yesus, berbahagialah kamu, jika karena aku, kamu dicela. Silahkan olok-olok saya. Tuhan saya juga lebih dulu diolok-olok. Tapi yang satu hal, kami mengasihi Anda. Dan kebenaran hanya dalam Kristus Yesus. Saya mau katakan, kebenaran hanya dalam Kristus Yesus. Baik, saudara, saya akan bawa firman ini. Kami mengasihi Anda. Saya berdoa, Anda yang belum terima Yesus, Anda yang masih meragukan dan mengumpat-umpat, saya mau katakan, Yesus mengasihimu. Dia adalah Tuhan yang pernah jadi manusia. Karena begitu dia mengasihi dunia ini. Dia turun meninggalkan tahtanya. Dia lahir di tempat yang paling rendah. Dia mati di tempat yang terkutuk semuanya untuk penebusan dosa. Dia yang memberi nyawanya. Dia yang memberi badannya untuk disalib, disiksa. Karena luka-luka yang ada dalam Kristus menyembuhkan setiap kita. Luka-luka itu menghidupkan kita. Dia membiarkan dirinya dilukai, diobok-obok. Dia bisa lawan semua manusia itu. Tapi dia mengosongkan dirinya menjadi anak domba supaya kita ditebus oleh bilur-bilur darah Kristus. Penyakit kita disembuhkan. Yang menombak Yesus, dia punya masalah dengan mata. Ketika darah Yesus memuncrat, matanya sembuh. Yesus membiarkan dirinya disiksa. Memang dia datang untuk mempersiapkan itu. Karena hanya dengan luka-luka itu, maka luka-luka kita disembuhkan. Luka yang menghidupkan. Hanya dengan karya salib itu kita ditebus. Penebusan harus dalam darah, darah yang tidak berdosa. Sehingga Tuhan sendiri yang harus jadi manusia. Karena kita semua berdosa. Bahkan Anda yang memaki-maki dia, saya mau katakan, Yesus mengasihi Anda. Selagi ada kesempatan, terima dia. Sejak apapun Anda memaki Yesus, dia adalah Tuhan yang sangat mengasihi saudara. Hanya dia jalan kebenaran dan hidup. Yesus mengasihimu, saudaraku. Terima dia saat ini. Terima dia saat ini. Baik saudara, saya lanjut ya. Sebenarnya ini mau khotbah tentang pernikahan, saudara. Saya mau khotbah di pernikahan hari Senin, saudara ya, ya. Tapi ya, gak apa-apa. Saya akan lanjut tadi ayat 17 saya satu perikop dulu ya, saudara ya. Ini sudah jam 7 saudara ya. Apapun Yesus adalah Tuhan. Kami mengasihimu. Terima dia sebagai Yesus. Ya, Tuhan. Dia bukan manusia yang dituhankan, tapi justru sebaliknya Tuhan yang jadi manusia ketika di dunia dan dia kembali ke surga karena dia sudah menyelesaikan misi penyelamatan manusia hanya dengan darah Kristus. Makanya orang Kristen berdoa dalam nama Yesus karena hanya Yesus perantara, penebus. Ya saudara. Semerah apapun dosamu, sebanyak apapun sudah ditebus. Tapi bukan berarti sudah ditebus. Ayo kita buat dosa lagi, kita buat dosa lagi, sudah ditebus Yesus. Karena Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Allah kita Allah yang penuh kasih, tapi juga tegas, adil. Setiap dosa ada konsekuensi. Oke, saudara. Nah, karena bilang, kalau gitu aku berbuat dosa saja. Kan ada Yesus menebus. Yesus menebus. Begitu, ada yang kayak gitu, saudara ya. Allah itu penuh kasih. Memang kita dikasihi, tapi konsekuensi dosa tetap ditanggung. Karena kita anak-anak terang, kita justru dididik lebih keras. Karena Allah yang penuh kasih itu, Allah yang tegas, Allah yang mendidik, itulah kasih. Sama seperti kita mendidik anak-anak kita, justru kita berdosa kalau kita memanjakan anakku. Haha, anakku, buat dosa terus, buat dosa terus, nanti papa yang tebus. Nah, itu papa yang bodoh. Justru karena kita adalah orang tua yang baik, maka kita mendidik anak-anak kita karena kita mengasihi mereka.
Tapi ada saatnya kita mengorbankan diri pada saat hanya kita yang bisa menebus kesalahan dia. Dia menggantikan harusnya kita yang mati semua di kayu salib itu karena dosa-dosa kita. Tapi Tuhan harus turun ke dunia ini. Dia bukan manusia yang dituhankan, tapi dia Tuhan yang pernah jadi manusia sehingga dia harus naik lagi dan dinobatkan, dilantik jadi imam agung, imam besar kita yang pernah merasakan apa yang kita rasakan. Yesus bilang, aku pernah dihianati, aku pernah diolok-olok, aku pernah disesat sampai sekarang aku diolok-olok. Tetapi itulah teladan yang harus aku beri, yaitu mengampuni, berdoa, berdoa. Yesus berdoa bukan berarti dia tidak Tuhan. Dia justru Tuhan. Dia berdoa mengajarkan kita, ini kamu manusia. Aku sedang menunjukkan keeratan persekutuan dengan Bapa Surgawi. Bapa Yesus Roh Kudus adalah Allah Tritunggal, Allah yang Esa. Orang Kristen Allahnya Esa. Dalam tiga pribadi yang menyatu, saudara. Ketika Yesus naik, maka Roh Kudus turun. Sehingga karya penyelamatan lebih besar. Orang yang awalnya penakut jadi pemberani, saudara. Karena kuasa Roh Kudus. Roh Kudus bukan energi, Roh Kudus adalah pribadi. Undang dia masuk, ajak dia ngobrol. Dia adalah sahabat, dia penolong, dia penghibur. Penghibur di waktu susah sangat terbukti. Haleluya, oh haleluya. Mau puji dia. Haleluya, oh haleluya. Mau sembah dia. Oke, saudara, kita baca, saudara. Ayat 7. Sebab itu janganlah engkau berkawan dengan mereka. Efesus 5 ayat 7, saudara. Ini enggak siap-siap ini karena pemberitaan, tapi that's okay. Saya tetap memberitakan. Ya, saudara, saya bacakan. Peter, oke, jangan nampak ya sayang. Ada anakku di belakang, saudara. Jadi harus diamankan dulu ya. Diamankan ya. Oke, ayat 7. Sebab itu janganlah berkawan dengan mereka. Oke, ini siapa nih? Amin. Apa Ibu Pendeta udah biasa makan 3 piring, aku 1 piring ya. Apapun yang kau katakan, Tuhan mengasihimu ya. Saya hanya ya sudah biasa kok diolok-olok, sudah biasa. Yesus saja diolok-olok, apalagi saya pengikutnya ya. Ya, tapi saya mau katakan Tuhan mengasihimu. Tuhan sangat mengasihimu. Karena itu dia mau mati untukmu, untuk menebus dosamu. Ya. Baik, saudara, saya baca ayat yang ketujuh. Sebab itu, janganlah berkawan dengan mereka. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya, telanjangilah perbuatan-perbuatan itu, sebab menyebutkan saja apa yang mereka lakukan sembunyi-sembunyi sudah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi tampak, sebab semua yang tampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah, hai engkau yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas engkau. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang bijak. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Janganlah mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh dan berkata-katalah seseorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan lantunkanlah pujian bagi Tuhan dengan segenap hati.
Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, kepada Allah dan Bapa kita. Saudara, itu pembacaan dari sini. Oke, nanti saya DM yang punya pertanyaan karena saya nggak bisa baca semua. Anda juga yang masih bingung, Anda juga yang mau mempertanyakan tentang keilahian Yesus. Saya terbuka, Anda boleh DM saya. Nanti saya akan jawab ya, saudara. Yesus adalah Tuhan dan saya akan memberi penjelasannya bagi Anda yang membutuhkannya, saudara ya. Baik, saudara, saya lanjut ya, saudara. Dari Efesus 5 ayat 21 sampai dengan 33 ini yang akan jadi topik kita sebenarnya, saudara. Saya akan membawa tentang topik pernikahan ya, saudara. Karena akan ini ada oncu ya, Tuhan memberkati. Ya, nanti Yeskiel 23 1 sampai 3 saya terangkan. Tapi saat ini firmannya adalah rahasia pernikahan atau cinta yang kudus. Wow, aku mau cinta yang kudus. Apa rahasianya? Ada. Nanti saya bagi sebentar lagi. Oke, kita baca dulu dari Efesus 5 ayat 21 sampai 33. Nah, ini sampai begini gitu sudah. Biar agak semangat sedikit ya. Kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Tunduklah seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Hai istri, tunduklah kepada hai istri tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya. Sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu. Tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercelah. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya, sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi memelihara dan merawatnya, sama seperti Kristus terhadap jemaatnya. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu, laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu menjadi satu daging, sehingga keduanya menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga, bagi kamu masing-masing berlaku. Kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suami. Demikianlah firman Tuhan, saudara. Dan saya akan memaparkannya. Saya memberi judul pagi ini, saudara. Saya suka sekali judul ini pagi ini, saudara ya. Ya, oke. Sebentar ya, saudara. Tadi catatannya. Ya. Jadi saya akan paparkan dari Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Istri dipanggil untuk menunjukkan sikap hormat, saudara. Sikap hormat yang bagaimana? Ketundukan kepada suami sebagaimana bentuk ketaatan kita kepada Kristus. Ketundukan istri bukan bentuk penindasan. Sebenarnya itu saling hormat. Hormat itu bukan hanya istri yang hormat pada suami, tapi juga suami hormat kepada istri. Jadi kadang ini dipleset-plesetin apalagi untuk kaum Adam. Hormat kamu sama suami, tunduk, 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 gitu ya saudara ya. Ya benar, harus tunduk. Tapi sebenarnya lebih dalam kata ini diolah, itu saling, saudara, saling merendahkan diri, saling mengalah, ya, saling menghormati.
Bukan hanya istri menghormati suami, suami juga menghormati istri. Bahkan lebih, suami sebagai kepala yang dipercayakan bukan hanya menghormati istri, bahkan harus rela kasih nyawanya buat istri. Tetapi juga istri itu saling. Jadi sebenarnya kalau ke bahasa aslinya saling. Jadi jangan pikir, oh cuman istri yang tunduk sama suami. Ya, memang betul harus ada ketundukan. Ya, karena memang pemimpinnya adalah laki-laki. Karena Tuhan harus membuat suatu otoritas itu. Nggak boleh dua-dua, saudara. Tetapi bukan berarti suami tidak menghormati istri. Itu saling menghormati, saudara ya. Jadi jangan salah, salah sangka gitu ya, saudara. Ini tangan saya agak ke sini. Jadi saudara, ketundukan istri bukan ditindas, bukan penindasan, tetapi ini respon iman. Kita nunduk sama suami kita karena kita respon iman terhadap otoritas. Memang yang ditetapkan punya otoritas sebagai imam adalah laki-laki. Sehingga kita tunduk. Itu bukan kita membiarkan tindaslah saya, tindas. Memang perempuan harus ditindas karena memang begitu disuruh. Enggak, itu on ya. Kita sedang merespon iman terhadap otoritas yang ditetapkan Allah dalam struktur keluarga. Karena memang yang ditetapkan, kecuali tidak ada bapak karena sudah meninggal, ya, atau bercerai, ya, maka otoritas pada perempuan, sang ibu. Saudara, bila ayat 23 dikatakan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Anda yang punya pertanyaan, saudara? Iya, boleh. Awas ibu berbohong, aku udah rekod ya, semua rekod ya. Yesus adalah Tuhan itu, terutama rekod siang dan malam. Yesus adalah Tuhan, tolong direkod kamu yang tak pantas. Kamu namanya di situ kamu tak pantas katanya. Bukan saya bilang nggak pantas, tapi bagi Yesus kau pantas. Bagi Yesus kau mulia. Bagi Yesus kau luar biasa ya. Aku nggak pernah bohong di sini semuanya apa kata Alkitab gitu ya. Direkod, direkod. Tuhan Yesus adalah Tuhan. Tuhan yang pernah jadi manusia. Kalau memahami ajaran benar, mereka memahami otoritas. Tentu aja lah. Kebenaran kan hanya ada dalam Kristus. Ya, kebenaran hanya ada dalam Alkitab, saudara. Selebihnya dari situ tiruan, palsu. Anda kalau mau lihat barang palsu, mana duluan? Yang asli atau yang palsu? Ya, yang asli dong. Ya kan? Yang niru-niru itu udah nampak itu yang dipalsukan. Lu belajar aja sejarah antara Kristen, Alkitab, ahli Taurat ya, siapa yang duluan gitu ya. Ya ada kitabnya ya. Nggak ada itu yang turun-turun dari surga. Alkitab aja ditulis oleh manusia dituntun oleh Roh Kudus ya. Masa pula ajaran-ajaran pornografi. Surga-surganya main seks-seks-seks bebas di surga ya. Allah itu setan banget itu yang nulis ya. Semua setan itu begitu. Ngambil yang benar sikit lalu dia puter-puterin saudaranya. Nah itu lihat aja itu mana yang ambil-ambil benar lalu sesuai dengan politik negaranya, sesuai dengan itu. Kalau Yesus dia cinta segala bangsa. Yesus cinta segala bangsa. Segala, nggak ada yang cabut nyawa Yesus. Yesus yang menyerahkan nyawanya pada maut. Ya, jadi nggak ada yang nyabut nyawa Yesus. Itu ada yang nanya ya. Ini padahal nih kita lagi khotbah tentang pernikahan. Tapi kita semangat, 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 semangat ya. Saya akan jelaskan ayat 23 ya, saudara. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Saudara, di sini suami punya tanggung jawab seperti pemimpin rohani dalam rumah tangga. Jadi kepala bukan artinya mendominasi, tetapi dialah pemelihara, dialah penyelamat, seperti Kristus yang memimpin dengan pengorbanan dan kasih. Saudara, bila kita membaca ayat 24, saudara, karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Ketundukan istri ini bersifat menyeluruh dalam kasih dan kepercayaan. Maka kita bisa
membuat perbandingan dengan jemaat kepada Kristus, ini sedang menekankan spiritualitas relasi pernikahan, bukan sekedar etika rumah tangga. Di ayat 25, hai suami, kasihilah istrimu, sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan menyerahkan nyawanya. Jadi suami dipanggil untuk mengasihi dengan kasih yang rela berkorban. Jadi jangan bilang hormat, hormat kamu istri, hormat, hormat. Iya kamu udah ngasihi belum? Bahkan kamu dituntut lebih. Kamu bukan hanya mengasihi, kasih nyawamu. Jadi jangan tinju-tinju istrimu. Hormat kau istri, istri. Ho, 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 ho. Kamu udah gagal jadi suami. Ya, justru suami harus rela mati untuk istri dan anak-anaknya. Kalau istri nggak wajib. Ya, istri juga wajib lah. Karena sebenarnya saling kalau bahasa aslinya. Jadi ini intinya bukan menuntut, 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 tetapi kita saling memberi, ya saling menyelamatkan. Ayat 26, untuk menguduskannya sesudah menyucikannya dan memandikannya. Artinya tujuan kasih Kristus adalah penyucian jemaat melalui firman. Jadi kasih dalam pernikahan ini akan membawa pertumbuhan rohani dan kekudusan. Suami punya peran membawa istri dekat pada firman. Ini peran suami ya. Oke, ayat 27. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau dengan serupa itu supaya jemaat kudus tidak bercela. Jadi tujuan akhir kasih Kristus adalah keindahan rohani dan kekudusan jemaat. Jadi pernikahan yang meneladani kasih Kristus ini memuliakan Allah melalui pertumbuhan kekudusan pasangan. Kemudian ayat 28, demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Mengasihi istri, sebenarnya Anda sedang mengasihi diri sendiri. Dalam ikatan pernikahan suami istri itu satu tubuh. Kalau Anda pukul-pukul istri Anda karena Anda pikir, hahaha aku suami, nggak tunduk ini, makanan nggak enak, wih dibuang makanannya. Sebenarnya kau pukul istrimu, kau sedang mukul dirimu. Ya, karena kalian satu tubuh. Kita sudah jadi satu tubuh, suami istri. Jadi kasih adalah ekspresi sebenarnya penghargaan terhadap karya ciptaan Allah. Efesus 5:29. Tidak, sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri. Siapa sih ada yang membenci? Paling yang ada sudah dia di, dipenuhi dengan roh jahat sehingga bunuh diri. Sehingga dia nggak mengasihi tubuhnya. Yang merokok itu nggak ngasihi tubuhnya. Nah itulah. Anda yang masih merokok ini, ayo bertobat, bertobat, bertobatlah, bertobatlah. Ya, karena nggak ada yang istimewa dalam merokok, saudara. Ya, ini sekalian saya menggaungkan pesan kesehatan, saudara ya. Jadi sebab tidak pernah orang, tetapi mengasuhnya, merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Kasih sejati terlihat dalam pemeliharaan yang penuh kasih. Jadi di sini suami meneladani Kristus dalam merawat secara jasmani dan rohani, melindungi, memberi rasa aman dan memperhatikan kebutuhan pasangan. Ayat 33, 30 kita adalah anggota tubuhnya. Orang percaya adalah bagian dari tubuh Kristus. Keintiman pernikahan mencerminkan keintiman antara Kristus dan jemaat. Kristus adalah pusat dan sumber kesatuan. Ayat 31, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya atau ibunya bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Pernikahan adalah penyatuan total, baik fisik, emosional, spiritual. Pernikahan itu adalah institusi ilahi sejak penciptaan. Gambaran dari kesatuan yang kudus yang tak terpisahkan. Jadi rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat ini yang menjadi judul. Rahasia pernikahan, cinta yang kudus. Tidak ada poligami dalam kekristenan. No poligami. Ya, no poligami. 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 Nggak ada itu ajaran-ajaran. Itu merendahkan perempuan dan Tuhan tidak pernah merendahkan perempuan. Tuhan selalu meninggikan harkat perempuan. Itu yang saya bangga. Ya. Jadi
Ini rahasia, misterion kalau dalam bahasa aslinya, saudara. Pernikahan cerminan dari misteri rohani yang dalam. Ini kayak ada HP saya bunyi ke saudara. Sebentar ya, saudara ya. Oke, saudaraku yang terkasih dalam Kristus. Maaf, saya pikir tadi ada yang ngebel. Rupanya wakernya bunyi, saudara. Ini yang bilang umat yang membom kamp pengungsian di sana banyak anak kecil. Anda harus tahu membedakan ajaran Kristen dengan politik dunia. Bahkan di kekristenan itu tidak ada diajarkan. Anda harus bisa membedakan Yahudi dengan Kristen. Di Israel lebih banyak orang Muslim daripada orang Kristen. Anda harus tahu Yahudi itu bukan Kristen. Ya, Yahudi sendiri tidak percaya pada Yesus. Mereka masih menantikan Mesias. Dan tidak ada ajaran di Alkitab perang, bom, Palestina, itu nggak ada. Jadi Anda harus bijak membedakan ajaran agama dengan politik negara yang sedang bertarung. Ini masalah kemanusiaan. Ini bukan masalah agama. Jadi Anda yang di sini nanya-nanya, inikah kalian bilang umat pilihan? Gak ada hubungannya kawan. Kami sendiri juga tidak mau ada yang namanya bom-bom, kamp pengungsian, anak kecil. Kami juga nggak pingin ada anak kecil. Yesus datang untuk memperdamaikan. Ya, jadi Anda harus cerdas dikit. Itu masalah politik dua negara. Tidak ada hubungannya dengan agama. Ngerti? Ya, tidak ada diajarkan di ajaran Alkitab Kristen. Bunuh, pakai kem-kem yang ada. Kasihilah musuhmu. Berdoalah bagi orang yang memfitnah kamu. No poligami, no, 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 no. Hormati istrimu, itu yang ada, saudara ya. Jadi itu pakai dulu sedikit pikirannya. Kamu harus bedakan masalah negara lain sama kekristenan. Ya, ini tabela Syahroni, ya belajar ya. Di dalam agama Kristen nggak ada bom-bom, nggak ada membunuh. Justru ditampar pipi kananmu, beri pipi kirimu. Yang ada kasih, kasih, kasih. Kalau kalian bunuh, kafir, kafir, itu mungkin ada. Ya, makanya kalian menganggap kalian tidak berdosa dengan membunuh yang Anda anggap kafir. Padahal mungkin Anda yang kafir. Ya sudah ya. Jadi kalau mau masalah ya Palestina, masalah ya Israel itu masalah kedua negara ini itu masalah politik. Nggak ada ajarannya di sini. Kami sendiri mengasihi mereka. Anda tahu, gereja-gereja membantu. Ya, gereja bilang kasih, kasih, kasih itu lemah lembut. Nah, baru apa ya? Kasih pasti lemah lembut. Jangan pikir orang Kristen senang melihat orang-orang di Palestina mati. Itu masalah politik dua negara. Indonesia, ada banyak orang kelaparan. Di Indonesia ini, kamu di mana? Kamu di mana? Bangsamu kelaparan. Kamu di mana? Kau kirim bantuan ke sana. Di Papua banyak yang kelaparan. Di pedusunan banyak yang kelaparan. Kamu lihat agama gitu ya. Kalau kamu betul-betul punya kasih, kamu nggak bedain orang. Mau dia Kristen, ini Papua Kristen, jangan tolong. Gak ada yang suruh kau jadi apa pergi kau ke Palestina sana. Di negaramu, mungkin juga saudaramu. Gak ada yang kau kasih makan, ada yang kelaparan, ada yang kena tembak, ada yang mungkin. Lalu kau salah-salahkan ajaran Kristen. Itu bukan ajaran Kristen, itu bom-bom Palestina, bom itu nggak ada, itu politik. Kamu harus bedain politik dua negara. Inggris menjajah India itu nggak ada suruh, hei kamu orang Kristen penjajah. Itu politiknya negara itu. Jadi tidak ada itu ajaran menjajah-jajah di Alkitab. Tapi banyak orang Kristen yang jadi batu sandungan. Itu politik negara, saudara. Jadi harus dibedain ya. Kalau dia sudah benar-benar makanya ada Mother Teresa. Ya, dia mempersembahkan dirinya pada Tuhan melayani orang-orang miskin di Kalkuta. Karena memang itu ajaran Yesus. Ajaran Yesus kasih, tidak pernah suruh bom sana, bom sini, bom sana, sini, sini nggak ada. Ya.
Itu pribadinya, dia yang memilih seperti itu. Itu politik negaranya. Jadi gak ada hubungannya ya. Kenapa Ibu Remote suka yang mau bantu Ibu duit? Ya nggak apa-apa kan saya bilang. Kalau kamu ini kan karena ada orang yang menuduh orang Kristen. Ini ajaran Kristen. Membom-bom Palestina. Bukan. Itu bukan ajaran Kristen. Itu ajaran, itu politik negara yang sedang mencari kekuasaan ya. Kita doakan saja saudara ya. Sulaiman Al-Fatah, ya betul, Yesus adalah Tuhan. Terima kasih Sulaiman. Semoga Tuhan memakai kamu dahsyat dan militan. Ya, datanya sudah banyak, nggak perlu saya ulang ya. Ya, ada Katrini Simanjutak, Tuhan memberkati. Kita lanjut lagi saudara, tadi topiknya tentang pernikahan. Rahasia cinta yang kudus ya. Jadi ayat 33, bagaimanapun juga kamu masing-masing berlaku, bagi kamu masing-masing berlaku. Kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Jadi inti maknanya di sini, suami mengasihi, istri menghormati. Prinsipnya dua arah, kasih dan hormat. Ini adalah dasar relasi Kristiani, bukan kuasa, tapi saling melayani dan memuliakan Tuhan. Jadi saya buat kesimpulan, kasih Kristus ini pola utama dalam relasi pernikahan Kristen. Pernikahan adalah gambar Injil, kasih yang menguduskan, merawat, menyatu, dan menyelamatkan. Struktur suami istri bukan dominasi, tapi panggilan untuk mencerminkan relasi penebusan antara Kristus dan jemaatnya. Wow, saya bangga sekali saudara jadi pengikut Kristus saudara ya. Oke, jadi saudara saya mau kasih rahasia cinta yang kudus. Cinta yang kudus itu cinta yang rela menyerah, menyerah menyangkal diri. Efesusnya kuncinya di Efesus 5 ayat 25. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan menyerahkan dirinya baginya. Saudara bayangkan Anda seorang ayah yang bekerja sepanjang hari, pulang tubuh Anda udah lelah, di rumah Anda melihat istri Anda juga lelah menjaga anak-anak. Ingin Anda rebahan sebentar, tapi Anda memilih mencuci piring agar istri Anda bisa istirahat. Wah itu suami yang luar biasa, saudara. Biasanya suami udah istrinya kerja, dia main handphone aja. Mama kopi, mama ini. Kan aku suami, tunduk-tunduklah, tunduk-tunduklah. Udah istrinya yang kerja, istrinya yang jaga anak. Istrinya ini egois begini. Cinta yang sesungguhnya, suami istri rela menyerah menyangkal diri. Suami udah capek, tapi dia lihat juga istri lebih capek. Suami itu sebagai kepala, dia akan memilih untuk memberi sesuatu buat istrinya. Oh, jangan pikir jadi istri itu nggak susah, saudara. Kalau Anda pakai duit-duitan, saudara ya. Istri Anda cuci baju Anda udah berapa harganya? Ya, buatin Anda masak. Apalagi kalau istri Anda yang kerja. Anda nggak kerja, Anda minder-minder pelampiasannya, Anda marah-marah sama istri Anda. Ada juga kayak gitu. Udah nggak kerja, ya terus main handphone aja lagu bilang mentang-mentang kau yang kerja, mentang-mentang kau yang kerja, egonya egois sekali. Istri ya kan, ini ada Sulaiman Al-Fatah Soundman. Yesus kenal saya, ya. Tuhan mengasihimu Sulaiman Al-Fatah, ya. Saya berdoa kau menerima dan menjadi pengikut Kristus yang militan, ya. Oke, Mak Ibu ya, coba Ibu baca teks aslinya. Iya, saya sudah baca tadi. Ya, saya mau khotbah di sosmed, itu cara saya memberitakan Injil, ya. Injil akan menembus segala batas. Anda nggak suka, Anda yang keluar, bukan saya. Saya akan tetap menggunakan sosmed saya. Ini adalah sosmed saya. Oke, saudara.
Oke, saudara, saya ada dapat balasan. Tunggu ya, saudara ya. Oke, jadi cinta yang rela menyerah dan menyangkal diri. Efesus 5 ayat 25. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Jadi ilustrasi mendalam kita membayangkan seorang ayah yang bekerja keras. Sepanjang hari pulang tuh. Jadi begitulah cinta. Cinta itu rela menyerah, bukan tunduk karena lemah, tapi kita mengalah. Mengalah justrunya kuat dalam kasih, ya saudara ya. Kasih Kristus kepada jemaat adalah kasih yang tidak mementingkan diri sendiri. Di kayu salib, Yesus menyerahkan nyawanya bukan karena jemaat layak, tetapi karena kasihnya tak tergoyahkan. Jadi pernikahan ini mencerminkan kasih ini bukan menuntut. Kasih bukan menuntut, tetapi memberi diri. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Jadi saudara, kalau minta maaf duluan bukan berarti dia salah. Kadang saya salut sama suami saya yang salah, dia yang minta maaf, saudara. Jadi minta maaf itu justru memberi, menunjukkan kita seorang yang berhati besar. Apalagi kalau bukan kita yang salah, tapi karena kita udah satu tubuh, kita udah satu sama istri kita. Kita duluan aja untuk supaya eh, tidak lagi terjadi pertengkaran. Oh, ini butuh hati yang sangat besar, saudara. Hati yang sangat besar ya, saudara ya. Ya, terus saudara lakukanlah hal kecil, ya hal kecil yang bermakna. Saudara mungkin pijat kaki pasangan, ya, memberi kopi pagi hari, sisihkan waktu untuk mendengar. Jangan tunggu pasangan berubah baru mengasihi. Kita mulai dengan pengorbanan yang tulus. Jadi, Corrie ten Boom, seorang pahlawan iman, pernah berkata bahwa cinta sejati diuji saat situasi tidak nyaman. Jadi orang tuanya menyelamatkan orang Yahudi saat Perang Dunia Kedua berisiko tinggi, tetapi cinta yang menyerah melahirkan keberanian. Cinta yang menguduskan menumbuhkan, supaya ia menguduskannya sesudah menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Saudara, coba Anda bayangkan tukang kebun merawat tanaman setiap hari, ia menyirami, memangkas ranting kering, memberi pupuk dan berbicara pada tanamannya. Bisa bayangkan nggak nih? Suatu hari tanaman itu mekar dengan bunga indah bukan karena ajaib, tapi karena dirawat dengan cinta dan ketekunan. Demikianlah cinta dalam rumah tangga, dalam pernikahan, saudara. Bukan hanya dinikmati, kalau hanya main perasaan-perasaan, nanti istri Anda setelah lahiran badannya gemuk, maka perasaan Anda akan berubah. Nanti suami Anda ada saatnya bangkrut perusahaannya, maka perasaan Anda akan berubah. Cinta dalam pernikahan bukan soal perasaan, karena perasaan bisa berubah, tapi itu soal komitmen, dirawat, sama seperti kebun. Mau dia awalnya besar, banyak bunganya, tapi nggak pernah dirawat, maka semuanya akan mati, saudara. Ya, ditegur. Makanya dalam pernikahan ada saling merawat, saling menegur. Jangan diam-diaman. Jangan pakai silent treatment. Nanti cerai juga. Nggak harus selingkuh baru cerai, saudara. Itu yang mendorong pertumbuhan. Jadi, Yesus tidak membiarkan jemaat tinggal dalam dosa. Dia menyucikan, membentuk, dan menumbuhkan jemaat dalam kebenaran melalui firman. Sejati tidak nyaman melihat pasangan tenggelam dalam dosa, dalam kebiasaan buruk, atau kemalasan rohani. Besilah menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Kita memang akan ditajamkan oleh suami kita, oleh istri kita. Jadi di sini perlu ada mesbah keluarga, ada doa bersama, ada renungan singkat. Jadilah pasangan yang bisa menegur dengan kasih, bukan menghakimi. Mari kita rayakan pertumbuhan rohani pasangan sekecil apapun itu. Kita akan belajar dari keluarga Priscilla dan Aquila. Bila kita melihat dalam kisah para rasul, mereka pasangan yang saling membangun dalam pelayanan. Bahkan Priscilla akan lebih menonjol, tapi suaminya mendukung. Gak harus selalu suami yang menonjol. Kalau istri menonjol, lebih besar gajinya, jangan kau cemburu jadi suami. Harusnya kau senang karena kalian satu tubuh, saudara. Kita tolong Apolos bertumbuh dalam pemahaman firman. Mereka bukan hanya suami istri, tapi rekan spiritual. Yang ketiga, cinta akan menyatukan sebagai satu tubuh. Sehingga keduanya menjadi satu daging.
Saudara bayangkan dua musisi memainkan lagu duet dengan alat musik yang berbeda, gitar dan biola. Keduanya harus menyelaraskan nada, tempo, rasa. Itulah kalau salah satu egois, maka dua-duanya sama-sama terjerumus. Lagu vals, jadi mereka harus menyatu. Harmoni, harmoni bukan berarti sama, harmoni saling melengkapi. Nah, jadi bukan sekedar tinggal bersama, tetapi menyelaraskan hati, visi, dan iman. Kesatuan tubuh tidak berarti kehilangan identitas, tetapi menyatukan tujuan dalam tubuh Kristus pun. Setiap anggota memiliki fungsi berbeda, tetapi bekerja dalam harmoni, begitu juga dalam pernikahan. Demikian juga kamu suami istri hiduplah bijaksana bersama-sama sebagai teman pewaris dari kasih karunia kehidupan. Jadi keluarga perlu membuat visi keluarga bersama untuk keuangan, pelayanan, pengasuhan anak. Nah, sering diskusi, jangan didiamin pasangan. Doa harus tetap selaras, jangan disembunyikan kelemahan. Bukalah agar saling menguatkan. Nah, saya suka pasangan Nick dan Kana Pucik, saudara. Lahir tanpa tangan, tanpa kaki. Kalau Kana hanya melihat sosok fisik, wah, udah hancur ini dari awal rumah tangga. Tapi sampai sekarang mesra. Karena mereka satu visi melayani Tuhan. Jadi cinta sejati bukan berarti hanya bertahan apa adanya, tapi bertumbuh. Itu yang namanya cinta sejati. Kalau pasanganmu menikah samamu, bukannya ada pertumbuhan, there is something wrong. Kalau pasanganmu justru menikah samamu, justru mengalami penurunan, there is something wrong. Tetapi yang benar, walaupun berantem-berantem, keduanya jadi bertumbuh. Karena konflik itu pun sebaiknya sebenarnya baik untuk kita, menjadikan kita dewasa setelah dikoreksi, tetapi itu tergantung bagaimana kita berespon dalam konflik rumah tangga. Saudara, Kristus tidak hanya menerima kita apa adanya, tetapi mengubahkan kita menjadi baru. Barang siapa ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Pernikahan bukan tempat untuk berhenti berkembang, tapi tempat untuk dibentuk makin serupa Kristus. Jadi jangan berkata aku memang begini orangnya, aku mau bertumbuh bersama, begitu ya saudara ya. Tapi cinta sejati itu menolong pasangan keluar dari trauma masa lalu, dari luka atau ketakutan menjadi kuat dalam Tuhan. Saudara, suami yang dahulu tidak kenal Tuhan, menikah dengan istri yang dia doa, dia lembut, saya percaya akan ada pertobatan pemulihan. Karena semuanya akan membawa pertumbuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang luar biasa. Tuntun kami semua memiliki rahasia cinta yang kudus dalam pernikahan kami. Hamba-Mu berdoa bagi orang-orang yang di sini juga bertanya tentang firman. Biar mereka yang belum menerima Kristus, menerima Kristus. Kami mengampuni mereka apapun yang mereka tulis Tuhan. Biarlah itu bisa menjadi perjalanan iman mereka mencari sosok, mencari kebenaran dan kebenaran hanya dalam Kristus. Saudaraku, Anda yang punya pertanyaan Anda boleh DM saya. Tapi ya saya mau katakan Yesus adalah Tuhan dan dialah satu-satunya jalan ke surga. Terimalah dia sebelum Anda, ah, kalau Anda masih meragukan keselamatan Anda. Dan mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tapi biarlah kebenaran firman-Mu tetap bersuara di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita berdoa doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Doa Bapa kami yang di surga. Dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita. Tuhan memberkati dan menyinari kita dengan wajahnya. Diberkatilah keluarga kita, anak cucu kita. Diberkatilah pendidikan kita, pekerjaan kita, usaha kita, bisnis kita. Ada favor Tuhan, ada kebaikan Tuhan. Oleh kemurahan Tuhan, dibuatnya berhasil bagi kemuliaan namanya. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Oh, Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin, saudaraku. Tuhan mengasihi. Yesus adalah Tuhan. Terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan Anda. Saya selesai. Nanti kita jumpa lagi hari Selasa. Tuhan memberkati. Bye. Bye yang ada di YouTube.